Ketemu lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan membuat tutorial pemrograman mobile dengan menggunakan aplikasi Android Studio. Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi untuk menghitung gaji karyawan. Kira-kira desainnya adalah seperti ini. Ada menu utama. Di menu utama ini ada 4 icon. Icon pertama akan menghubungkan dengan aplikasi untuk menghitung gaji karyawan. Icon kedua dan icon ketiga nanti akan menghubungkan ke petunjuk penggunaan aplikasi serta tentang aplikasi. Kemudian icon yang keempat digunakan untuk keluar dari aplikasi. Kira-kira tampilannya adalah seperti ini yang untuk aplikasi gaji karyawan yang akan kita rancang nantinya. Kemudian ada petunjuknya, yaitu ada beberapa input di sini. Ada input untuk nomor induk karyawan, nama, gaji pokok, tunjangan jabatan, serta jumlah hari kerja. Kemudian juga ada beberapa proses, yaitu tunjangan makan didapat dari jumlah hari kerja dikalikan dengan Rp10.000. Kemudian tunjangan transportasi didapat dari jumlah hari kerja yang dikalikan dengan Rp5.000. Kemudian gaji kotor didapat dari penjumlahan dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi. Sedangkan gaji bersihnya didapat dari gaji kotor yang dikurangi dengan pajak 10%. Kemudian pada aplikasi nantinya ada output, yaitu tunjangan makan, tunjangan transportasi, gaji kotor, dan gaji bersih. Kira-kira seperti itu desainnya. Nanti akan kita langsung rancang saja. Langsung kita buka aplikasinya. Seperti biasa, kita create new activity, kemudian kita beri nama. Untuk kali ini saya beri nama saya dan UTS karena ini merupakan bahan untuk UTS pemrograman mobile. Kemudian nama paketnya di sini saya bikin UTS, nama saya, dan gaji. Kemudian save locationnya kita tentukan. Kemudian akan terbuka secara default 2 file, yaitu file XML dan Java. Di sini kita akan rancang agak berbeda sedikit dari desain yang dari awalnya tadi. Kita akan menambahkan beberapa icon di sini. Kita tambahkan beberapa icon. Kemudian kita pilih desain image view-nya. Kemudian icon yang pertama kita pilih. Ya, kemudian kita susun di sini. Kita menggunakan constraint layout. Di sini kita atur tepi kiri, kanannya, atas, dan bawahnya. Kemudian kita tarik-tarik aja, kita drag. Itu untuk icon pertama. Nanti icon ini akan terhubung ke halaman untuk menghitung gaji karyawan. Di sini kita akan menggunakan button intent yang untuk menghubungkan ke halaman berikutnya. Di sini atributnya kita deklarasikan untuk button hitung gaji. Layout lebarnya 300, kemudian tingginya 880, dan namanya kita ganti menjadi gambar hitung, GBR hitung. Oke, kita okekan saja. Oke, ini codingnya. Tampilan codingnya seperti itu. Nanti kemudian kita desain lagi untuk icon berikutnya. Untuk icon petunjuk penggunaan tentang aplikasi dan icon untuk keluar aplikasi. Oke, kita atur seperti tadi. Ya, ini sudah jadi. Kita atur lagi. Kita coba run pengaturannya. Ya,
tampilan seperti itu nanti jadinya. Ini codingnya tampilannya seperti ini, otomatis tercoding sendiri. Kemudian kita tambahkan new file, new activity menggunakan empty activity. Di sini kita akan membuat halaman untuk hitung gaji, ya. Button intern yang pertama yaitu hitung gaji, yang nanti dihubungkan oleh icon hitung gaji. Itu hitung gajinya, dan kemudian layoutnya juga otomatis. Oke, akan terbentuk dua file Java dan file XML untuk layoutnya. Nah, ini hal serupa kita lakukan juga untuk halaman petunjuk penggunaan dan tentang aplikasi. Kita pilih lagi di layout, new layout, activity-nya empty activity. Iya, empty activity. Kemudian namanya kita ganti, activity-nya untuk petunjuk penggunaan kita ganti namanya menjadi petunjuk. Jadi ini nanti adalah file Java-nya dan file layout-nya. Jadi activity petunjuk. Kita finish, maka akan terbentuk lagi dua file di Java dan layout. Begitu juga untuk halaman tentang aplikasi. Udah kita bikin, dan kemudian kita lanjut untuk ini tampilannya di file activity main XML. Kemudian di main activity-nya file Java-nya kita mulai langsung saja codingnya. Sini yang pertama adalah import beberapa fitur Android, yaitu bundle, view. Karena kita ketik import Android view. Oke, titik koma. Kemudian selanjutnya import Android view konten untuk intent. Kemudian selanjutnya lagi adalah import Android widget image view. Dan jangan lupa juga nanti on click listener-nya juga udah, image view dan titik koma. Ya. Kemudian selanjutnya untuk public class ada image view, private image view. Ada beberapa image view di situ, yaitu gambar hitung, gambar petunjuk, gambar tentang, dan gambar out. Yang sudah kita beri nama tadi untuk ikonnya tadi, gbr out titik koma. Kemudian selanjutnya di bawahnya kita ketik untuk gambar hitung sama dengan image view, find view by ID.
view by ID untuk GBR hitung. Ya. Kemudian untuk semua icon tadi, GBR petunjuk, GBR tentang, dan GBR out, kita lakukan hal yang sama. Kita deklarasikan GBR petunjuk sama dengan image view find view by ID untuk gambar petunjuk. GBR petunjuk, selanjutnya titik koma, terus gambar tentang dan gambar out juga kita ketik ya, kita copy aja, kita copy dan pastikan. Nanti jangan lupa kita ganti GBR petunjuknya menjadi GBR tentang, dan ID nya juga kita ganti. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita buat perintah intentnya, gambar hitung, set on click listener, new on click listener. Oke, langsung otomatis. Selanjutnya intent untuk hitung, kita beri nama hitung saja, intent yang pertama. New intent, get application, mana getnya? Oke, itu dia, get application context, koma, kemudian kelasnya itu Javanya, file Javanya itu hitung gaji ya. Di situ kita ketik hitung gaji. Hitung gaji titik class, titik koma, di bawahnya start activity hitung ya. Nah, ini udah selesai untuk satu button. Kemudian button selanjutnya kita bikin berapa button lagi tuh? Oke, coba kita lihat dulu ada berapa button lagi yang akan kita bikin. 1, 2, ada 2. Oke, ada 2. 3 sih sebenarnya dengan button untuk logout keluar. Kita copy pastikan saja untuk masing-masing gambar yang tadi. Untuk gambar petunjuk, gambar tentang, kita copy pastikan dan jangan lupa kita edit. Oke, itu udah selesai. Coba kita run, kita klik ya, masuk ke halaman itu, kemudian petunjuknya, kemudian tentang aplikasi juga ya, masuk ke halaman tentang aplikasi. Nah, ini selanjutnya di halaman tentang aplikasi kita bikin button untuk kembali ya. Oke, buttonnya kita tentukan lebar dan tingginya seperti biasa. Tutorial sebelumnya ini udah. Dan kemudian kita beri ID nya apa ya, back tentang, dan kemudian teksnya kita bikin kembali aja. Nah, itu tampak di desain di samping udah jadi. Kemudian kita di laman petunjuk kita bikin juga button 1 untuk kembali juga ya, itu udah jadi. Ini di laman petunjuk ya. Kemudian di petunjuk Javanya, di file Javanya
kita akan bikin perintah untuk codingnya untuk tombol kembali. Di sini kita seperti yang sebelumnya, di sini import. Ada beberapa yang kita gunakan, Android content, intent, kemudian apa lagi tuh? Kemudian ada view, on click listener, kemudian widget, button, serta OS bundling. Oke, kemudian di bawah public class-nya, private-nya untuk button back petunjuk, untuk button kembali di halaman petunjuk penggunaan, back petunjuk. Oke, titik koma. Selanjutnya kita ketik lagi back petunjuk sama dengan view by ID, view by ID, back petunjuk. Selanjutnya set on click, back petunjuk, set on click listener, oke, terus intent kembali, intent get application context start untuk ke file main activity Java, kemudian start activity kembali. Jadi nanti ketika ditekan maka intent kembali akan jalan, akan kembali ke file main activity. Nah, itu maksudnya. Kita running. Oke, langsung klik kembali, ya langsung kembali dia. Oke, itu udah betul. Kemudian untuk file activity hitung gaji XML kita desain seperti gambar, seperti tutorial sebelumnya. Ini sudah jadi, gampang sekali untuk membuat ini. Ada edit tag dan button. Kemudian untuk file hitung gaji Java-nya kita mulai coding lagi. Seperti biasa, ini import Android. Ada beberapa import Android di sini yang kita ketik, kita copy aja, kita copy paste. Yang di widget mungkin edit tag, ya edit tag dengan button. Karena di file halaman gaji ini ada banyak edit tag dan ada 2 button. Widget button. Dan kemudian import Android selanjutnya adalah view on click listener, intent, dan toast. Dan di bawahnya ada public class. Di situ ada, kita ketik private edit tag. Ada beberapa edit tag di situ. Ada nick, nama, g pokok, tunjab, h kerja, tunmak, tuntra, g kotor, dan g bersih. Titik koma. Dan kemudian juga private untuk button. Ada 2 button yang kita gunakan di sini, yaitu button untuk hitung dan button untuk kembali, back. Oke, boot hitung, dan boot back gaji. Kemudian tipe data yang kita gunakan, karena ini adalah rupiah, biasanya bilangan bulat kalau rupiah,
Kita gunakan tipe data integer aja untuk VG pokok tunjap H kerja. Oke, ini bagusnya kita copy aja, kita copy paste, dan kemudian tinggal kita tambahkan V di depannya. Oke, tunjap. Oke, paste. Nah, di depannya kita tambahkan V tunjap untuk tunjangan jabatan, V hari kerja untuk hari kerja, V H kerja. Oke, udah selesai. Kemudian untuk tombol kembali boot back gaji, kita ganti nama tombolnya jadi boot back gaji. Back gaji ini adalah sebuah button tombol view by ID, ID-nya boot back gaji. Titik koma. Kemudian di bawahnya ada nick satu-satu. Kita deklarasikan untuk nick adalah edit tag view by ID, ID-nya itu nick. Dan kemudian selanjutnya untuk nama G pokok tunjap H kerja. Oke, bagusnya kita copy paste aja, terus kita edit namanya. Oke, kita copy paste aja, mengingat durasi kita copy paste aja. Ya, kita copy paste. Ada berapa tuh? Ada 1, 2. Oke, kita copy paste, kemudian kita edit. Nah, kita edit. Kemudian untuk tombol kembalinya boot back gaji, set on click listener. New on click listener, kemudian secara otomatis. Nah, tuh di bawahnya kita bikin deklarasi untuk intent, karena ini adalah sebuah button intent, tombol intent, seperti tombol kembali sebelum-belumnya. Kemudian di bawahnya tinggal kita deklarasikan untuk variabel G pokok. VG pokok adalah tipe data integer, parsed in, G pokok get tag to string. Kemudian untuk V tunjap dan V H kerja juga seperti itu, kita copy paste dan kemudian kita edit. To string, oke. Nah, udah jadi untuk V tunjap dan juga V hari kerja. Kemudian untuk hitung-hitungan aritmatikanya, V tune up tunjangan makan adalah 10.000 dikali V H kerja. Untuk tunjangan transport 5.000 dari hari kerja, termasuk aritmatika sederhana. Kemudian untuk VG kotor, gaji kotornya adalah penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan transport. Ada 4. Kita ketik satu, gaji pokok plus V tunjap. Sepertinya ini nggak perlu kita kasih kurung, penjumlahan. Kemudian tuntra, titik koma. Kemudian selanjutnya adalah untuk VG bersih. Untuk gaji bersih di sini karena tipe data integer, G bersih adalah gaji bersih kita dapat dari gaji kotor dipotong 10% pajak, 10% dari gaji kotor. Jadi karena ini tipe data integer, kalau di saya sih sini saya bikin VG kotor dikurang
10 dikali VG kotor bagi 100. Kemudian saya kasih tanda kurung. Nah, seperti itu. Karena ini tipe data integer. Kalau ada yang bikin double juga bisa. Oke, sepertinya udah semuanya. Kemudian kita tampilan output. Ada 4 tampilan output, yaitu untuk tunjangan makan, edit tag tunjangan makan. Di sini kita tampilkan vtunmark, tunmark set tag seperti video tutorial sebelumnya. Untuk tampilan menampilkan di edit tag tunmark titik set tag. Begitu juga untuk edit tag tuntra, untuk edit tag g kotor, dan edit tag g bersih. Tunmark itu tunjangan makan, tuntra tunjangan transport. Kita tampilkan g kotor, gaji kotor, dan juga gaji bersih. Set tag titik set tag plus tanda kutip 2, kemudian plus VG bersih. Nah, ini mudah-mudahan kita run, mudah-mudahan bisa jalan. Durasinya udah hampir setengah jam. Oke, coba kita run, mudah-mudahan jalan. Coba kita klik hitung gaji. Kita isikan input data contoh. Kita input contohnya, kita zoom biar jelas. Kemudian nama karyawan, kemudian gaji pokok. Untuk gaji pokok kita coba 1 juta aja, 1 juta untuk contoh. Tunjangan jabatan juga 1 juta, jadi tunjangan jabatannya sebulan gaji pokok. Jumlah hari kerja kita coba 30 dan klik tombol hitung. Dan ternyata tidak tampil. Ya, outputnya tidak tampil. Salahnya di mana ini? Oke, durasinya sudah hampir 30 menit. Oke, kita coba lagi. Sudah kita edit dan kita periksa, kemudian kita coba run lagi. Klik hitung gaji. Ya, tampil button internnya berfungsi. Kemudian kita input data untuk nomor induk karyawan, kemudian untuk nama karyawannya, dan gaji pokok 1 juta, tunjangannya 1 juta juga, hari kerja 10. Hitung. Ya, klik hitung. Oke, ternyata betul. Sudah betul tuh, 10 dikali 10.000 berarti 100.000 tunjangan makannya. Nanti tunjangan transportnya 10 kali 5.000 berarti 50.000. Gaji kotornya segitu. Kemudian tombol kembali berfungsi. Oke, berfungsi. Kemudian petunjuk penggunaan, dan di sini sudah kita isi tag view aja. Kembali tentang aplikasi juga seperti itu, udah kita isi dengan tag view. Kembali lagi, udah tombol keluar. Oke, tombol keluar juga berfungsi, cuman tadi sepertinya video untuk tombol keluar saya lupa atau terhapus. Kalau ada yang pengen tahu silahkan tinggalkan di komen, silahkan berkomentar. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.